tahun 1967 bulan September, kira-kira tanggal 17, saya dijemput dari Malang naik mobil untuk pergi memimpin 11 September itu. Saya di tengah-tengah jalan, Pak Om, kami menghormati engkau, ini malam ada satu kebaktian khusus, dan kita baru ada pengalaman 15 orang dari Malang, 15 orang dari Surabaya kumpulin Monggo Jajar. Di tengah-tengah kebaktian itu ada seorang wanita yang berdiri dan berkata, aku Yesus, aku datang kepadamu, aku Yesus, Yesus, aku berdiri di depan, di pinggirnya sebelah kanan Allah Bapa. Aku menangisi suami-suamimu yang belum Kristen. Aku. Perempuan mengatakan aku Yesus. Jadi Yesus perempuan. Terus saya dengar, saya diam-diam. Lalu saya mengatakan, mungkin bukan Roh Kudus. Oh, jangan ngomong begitu Pak Tong. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tidak pernah terjadi. Kita tidak berani menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Saya bilang, itu bukan hujat, tidak hujat. Itu membedakan roh atau bukan roh. Ya, hanya 2 kali kita boleh mencoba. Pertama, cobalah aku dengan perpuluhan. Apakah saya memberikan kecukupan kepadamu atau tidak? Jika engkau kembalikan perpuluhan kepadaku, maka aku akan memberikan kecukupan dengan limpah kepadamu. Ini Alkitab. Jangan di Roma menjadi engkau kasih 10, saya kasih 100. Tidak ada itu. Kedua, cobailah roh itu dari Tuhan atau tidak. Di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, cuma 2 kali manusia diizinkan mencobai. Mencobai Tuhan itu tidak boleh. Tuhan tidak dicobai dan Tuhan tidak mencobai. Tapi di dalam hal ini, betul itu Roh Kudus atau bukan Roh Kudus, boleh dicobai. Maka saya berani menurut perintah dan prinsip Alkitab. Mereka mengatakan, nanti engkau akan buktikan sendiri. Kebaktian jam 5, jam 4 saya sudah sampai. Setengah 5 ada kebaktian doa di konsistori. Waktu itu pendetanya masih tunggu, tapi kelompok ini dari awam doa dulu, ajak saya doa. Dia mau saya lihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Lalu kita berdoa untuk kebaktian ini, berdoa untuk orang belum Kristen, berdoa untuk firman yang disampaikan, berdoa sampai separuh. Mendadak seorang perempuan 40 lebih berdiri. Aku datang kepada anak-anakku. Terus semua, amin, amin. Lalu pemimpin di rumah tangga. Nah, seolah-olah patung, ibu lihat sendiri kan Roh Kudus datang kan? Bagi saya Roh Kudus. Kalau ini Roh Kudus, saya uji. Saya mengatakan, siapa engkau? Saya berhenti doa dengan berkata, Tuhan ampuni saya tidak berdoa lagi. Karena ini roh yang berlainan. Saya tidak mau sehati yang bersulan seperti ini. Beri kekuatan kepada saya untuk membuktikan ini roh atau bukan. Aku akan menguji. Siapa kamu? Kamu percaya tidak percaya? Kristus datang melalui tubuh manusia. Firman menjadi daging. Dia tidak peduli. Aku datang. Aku datang. Ketawanya sudah nemplek. Bukan selalu ketawa dari dalam. Aku datang kepada anak-anakku. Waktu saya tegaskan, sekarang saya perintahkan engkau harus jawab. Engkau siapa? Senyumnya hilang. Mukanya menjadi murna berkata, saya Yesus. Oke. Dia sudah menjawab. Saya mengatakan, engkau dari mana? Engkau dari mana? Saya Yesus, datang dari anakku Yesus. Saya Yesus, datang dari anakku Yesus. Ini Yesus. Saya lihat roh itu sekaca balau. Maka saya mengatakan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, firman yang menjadi daging, anak Allah satu-satunya, saya perintahkan engkau jatuh. Kenapa saya tidak katakan engkau keluar? Saya perintahkan dia jatuh. Saudara-saudara, kalau dia keluar, tidak keluar, orang lain tidak lihat. Tapi kalau dia jatuh, semua akan lihat itu palsu. Di dalam beberapa detik itu saya harus ambil keputusan bagaimana menguji. Demikian, demi nama Yesus Kristus, yang anak Allah yang tunggal, saya perintahkan engkau jatuh. Berak! Dalam 2 detik seluruhnya kejam di sini. Lalu saya berkata, sudah tahu, ini bukan Roh Kudus.
Sekarang angkat dia bangun. Waktunya saya masuk, saya membedakan roh yang sejati dan roh yang palsu. Khotbah itu semua tegang luar biasa. Tapi telah terbongkar begini, khotbah itu menjadi yang undang nyesel, yang tak undang seneng. Ngerti? Saya bukan orang itu. Saya akan kembali ke Alkitab. Pendeta terima kasih, itu tua-tua datang mengatakan bagus sekali. Tetapi ada orang tanya, kenapa engkau berani mencobai roh Allah? Satu lagi mengatakan, kenapa engkau menghentikan pekerjaan Roh Kudus? Saya menjawab, kenapa engkau mengasumsikan itu pekerjaan Roh Kudus dan tidak memperbolehkan saya menghentikan? Bukankah dia puji Tuhan? Dia bagi puji Tuhan, kenapa engkau berhentikan? Saya bilang, tahu tidak apa artinya puji Tuhan? Manusia di bumi memuliakan Tuhan Allah, tapi dia tidak memuliakan Allah. Dia mengatakan dia adalah Yesus. Alkitab tidak pernah Yesus memenuhi seseorang pakai mulut seseorang, aku Yesus. Petrus tidak, Paulus tidak. Ini ajaran berlainan yang akhirnya masih tidak sadar. Semenjak hari itu gereja pecah menjadi 3. Yang ternyata salah, mereka akhirnya tidak lagi mempengaruhi dan tidak bisa lagi mengaruhi. Mereka keluar bikin kelompok sendiri. Dan kedua adalah yang mengatakan betul-betul apa yang berani sekali. Sekarang kita baru tahu apa yang mesti benar. Nah satu lagi, kacau nggak tahu yang mana benar. Lihat pimpinan Tuhan lagi ya. Begitu. Saudara-saudara, di mana pasti akan mengakibatkan 3 macam. Yang setuju, yang lawan, yang nunggu. Ini sudah 38 tahun yang lalu, tahun 67. 2 tahun lagi peristiwa sudah 40 tahun. Saudara, apakah pasti kalau selama 38 tahun ini ada rubah sikap? Tidak, sama. Dari permulaan tegas. Ini cara Roh Kudus, ini prinsip, ini kitab suci, nggak boleh dipermainkan. Sampai sekarang sama. Dan apakah itu engkau menghujat Roh Kudus, engkau menghina Roh Kudus? Kalau saya menghujat Roh Kudus, menghina Roh Kudus, yang saya khotbahkan apa? Kuasa yang mendampingi saya kuasa apa? Kuasa setan. Begitu membuat expository ayat demi ayat, tidak ada satu ayat yang saya loloskan supaya manusia mengerti firman Tuhan yang sesungguhnya. Saya bukan membawa Anda kembali kepada Alkitab seperti apa yang dikatakan Paul saja. Karena banyak orang mengatakan dia juga membawa orang kembali kepada Alkitab, tapi tidak cukup. Alkitab, kembali ke Alkitab bisa menjadi metodis, bisa menjadi Wesleyan, bisa menjadi radikal, bisa menjadi apa. Kembali ke Alkitab, lalu di Alkitab menemukan fokusnya adalah teologi kedaulatan Allah, itu reform theology. Jadi apa yang saya kerjakan zaman ini harus mengetahui dan harus mengerti bagaimana menilai, sehingga tidak kejebak.